Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Inovator, apa kabar? Ketemu lagi di Sains Populer Komunita Utama Universitas Widyatama. Perkenalkan, saya Kenny Kaniawati selaku Ketua Widyatama Bisnis Inkubator yang pada kali ini akan memandu talk show salah satu produk tenan Widyatama Bisnis Inkubator, yaitu Mas Ganjar Rahmat Adi Wijaya. Halo, selamat pagi Mas Ganjar. Pagi Bu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya. Jam berapa dari Sumedang? Habis subuh Bu dari Sumedang Bu. Iya, baik sobat-sobat inovator, kita akan membahas masalah produk salah satu kuliner ya, makanan tradisional, cemilan tradisional yaitu opak, sejenis makanan kerupuk ya kalau nggak salah ya. Betul ya. Cuma di sini yang paling unik, nah biasanya kalau makanan tradisional opak ini biasanya dikonsumsinya oleh orang tua ya, anak-anak muda itu jarang. Nah pada kesempatan ini kita kupas habis nih produk Mas Ganjar ini bisa nggak dikonsumsi oleh anak muda. Nah Mas Ganjar bisa diceritakan nggak kenapa sih memilih bisnis usaha ini? Bisa diceritakan padahal kan seusia Anda itu biasanya kerjanya di kantoran. Oh iya. Oke. Pertama-tama emang bisnis ini cita-cita saya. Yang kedua emang kebetulan sekali ini adalah kasarnya saya menerusin Bu. Jadi ini usaha turun temurun. Saya ini generasi kedua. Saya Opak Oded mulai didirikan pada tahun 1996 dan saya sendiri mulai terjun ke bisnis ini pada tahun 2016. Cukup lumayan lama juga ya. Alhamdulillah Bu. Ya, saat itu kuliah ya? Pas masuk kuliah. Jadi atas dasar ketertarikan yang begitu lama, ini kan usaha orang tua ya. Iya Bu. Nah Mas Ganjar bisa memutuskan saya ingin melanjutkan usaha orang tua nih. Apa yang membuat Anda lebih besar lagi untuk ngambil keputusan usaha opak ini? Sebenarnya sih bukan karena emang ini bisnisan orang tua juga ya. Tapi emang Ganjar juga ada ketertarikan ingin melestarikan makanan tradisional. Melestarikan ya. Rencananya. Jadi kedepannya Ganjar juga kasarnya pengen produk itu bukan hanya opak. Kayak rengginang gitu, kolontong dan yang lain pengen sendiri tapi dengan cita rasa yang berbeda yang bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Oh iya, jadi itu ya alasannya. Jadi tidak tertarik nih kerja di kantoran? Untuk sekarang enggak Bu. Enggak ya. Kalau begitu Mas Ganjar bisa lebih secara detail lagi menceritakan deskripsi profil usaha bisnis Mas Ganjar ya, biar lebih familiar lagi. Karena saya yakin ya kalau di Sumedang itu pasti produk opak itu banyak ya. Nah bagaimana usaha Mas Ganjar masih tetap survive, bertahan? Nah, bisa diceritakan? Opak Oded sendiri berdomisili di Sumedang, yaitu di Kecamatan Conggiang, Desa Conggiang Wetan. Oh, Conggiang. Emang kasarnya emang agak pelosok sih Bu ya di Sumedangnya. Tapi alhamdulillah bisa survive untuk bisa terus mempromosikan memproduksikan opak itu sendiri. Opak Oded sendiri alhamdulillah sekarang kasarnya mulai naik lagi lah Bu. Dari sempat kemarin sempat sangat turun lah di masa pandemi. Oh jadi sempat down juga ya pada saat pandemi ini ya. Lalu cara mengatasi masalah kelesuan, turunnya konsumsi dari masyarakat juga pasti responnya akan turun ya. Iya Bu. Nah itu terhadap pekerja juga, karyawannya ada berapa? Kemarin sebelum pandemi sampai 80 sampai 90-an Bu. Nah saat pandemi sekarang yang nyisa paling 50 sekian. Nah, untuk bisa bertahan ya, bisa beradaptasi dengan pandemi COVID-19, ada nggak usaha-usaha yang Mas Ganjar lakukan terhadap produk opak ini? Oh ada Bu, salah satunya inovasi. Inovasi. Opak Oded sendiri kan dulunya kan kemasannya yang awalnya seperti ini kan Bu ya. Nah sekarang ganti kemasan seperti ini dan ini adalah salah satu varian rasa baru opak Oded, opak coklat. Opak coklat. Kalau yang satu lagi kemasannya? Oh yang ini kemasan kasarnya ini yang going to market yang ini ya market ke supermarket gitu Bu, masuk ke toko oleh-oleh yang di Bandung, yang keluar kota ke Bali kemana, ke Bali ini yang majunya gitu. Nah
dari kemasan yang di sini kan sudah ada perubahan dari tradisional. Yang paling banyak direspon oleh masyarakat atas terbitan produk ini yang mana? Untuk tetap ya untuk pionir tetap masih yang original yang ini. Original. Walaupun original yang ini dan kemasan baru pun tetap yang original. Kasarnya pionirnya lah Bu ya. Iya. Tapi untuk sekarang untuk rasa-rasa yang lagi naik daun tuh sekarang opak coklat. Opak coklat. Jadi merupakan salah satu inovasi produk juga ya. Iya Bu. Mas Ganjar bisa menceritakan nggak ya? Karena kan tidak semudah itu ya masalah tentang kreativitas, kemudian inovatif produk itu diluncurkan. Saya yakin pasti ada tahapannya, ada prosesnya sehingga Mas Ganjar punya ide. Nah, ingin merubah kemasan yang tradisional ini. Kira-kira di sini ada targetnya nggak? Ada segmennya nggak? Nah, ya. Pertama-tama untuk untuk perubahan kemasan Bu ya, saya Ganjar juga menganalisis keinginan pasar di mana sekarang emang kasarnya sebutnya tuh kemasan standing pouch ya. Standing pouch tuh lagi trendingnya di makanan cemilan-cemilan anak muda. Nah, Ganjar juga ingin masuk ke ranah sana. Jadi Ganjar juga bikin kemasan standing pouch. Terus untuk rasa-rasa Ganjar juga menganalisis dilihat dari keinginan konsumen. Ngelihat dari trending sekarang trendingnya makanan terus konsumen kesannya lagi rame tuh hit rasa apa Ganjar ikutin gitu kan. Iya. Pada saat produk diluncurkan secara inovatif nih ya, apa respon dari masyarakat? Pertama-tama mungkin banyak yang aneh ya. Salah satunya kasus bukan aneh gak terima, tapi aneh unik gitu Bu. Unik ya. Ya salah satunya kayak opak coklat. Kan misalkan Ganjar kan sebelum jualan biasa Ganjar kasih tester kan. Coba-coba bagi-bagilah ke orang-orang dekat nih cobain. Pasti responnya kok unik ya gitu kan. Dalamnya opak, luarnya coklat. Gitu kan. Kasarnya kan biasanya kalau opak-opaknya ya udah opak bulat dibakar itu opak gitu kan. Kalau ini enggak gitu kan. Opak, luarnya coklat. Oh iya. Nah, jadi keunikan ini justru akan menambah value added terhadap produk yang Ganjar luncurkan ya. Iya, Bu. Tetapi kan di dalam proses penciptaan produk, kemudian kemasan ini kan tidak segampang itu ya Mas Ganjar. Bu. Apakah dalam proses itu Mas Ganjar mengalami kendala? Nah, kalau menghadapi kendala kira-kira solusinya seperti apa? Contoh misalkan ya yang namanya opak ini kan tidak dicetak secara bisa ya kalau sekarang dengan mesin mungkin itu inovasi. Apakah di dalam usaha Mas Ganjar masih menggunakan secara tradisional atau sudah menggunakan mesin cetak? Karena kan kalau dengan menggunakan mesin cetak bisa mempercepat proses produksi ya. Gimana? Untuk sekarang Ganjar masih menggunakan tradisional. Kenapa? Ganjar juga masih mempertahankan lah Bu. Takutnya ketika Ganjar berubah ke mesin, ngerubah rasa, ngerubah bentuk sih pasti berubah ya. Kalau pakai mesin pasti lebih konsisten. Tapi yang paling Ganjar takutin mau merubah rasa. Contohnya kayak dibakar juga ada tekniknya lah Bu. Ada teknik biar rasanya tuh beda gitu. Nggak asal dibakar gitu. Jadi dalam proses pembakaran opak itu memang membutuhkan atau menggunakan tenaga yang sudah profesional punya skillnya ya? Iya, punya skill ya Bu. Soalnya kan kalau makanan tradisional itu bukan hanya dilihat dari segi bumbunya, resep-resepnya, tapi cara pembuatannya juga berpengaruh. Cara pembuatannya, cara prosesnya bagaimana, kasarnya treatmentnya kayak gimana itu ngaruh Bu kalau makanan tradisional gitu. Mas Ganjar tadi tertarik ya, Mas Ganjar melakukan analisis. Nah kira-kira dari analisis terhadap produk ini apa sih yang menjadi keunggulan produk Mas Ganjar dengan produk opak yang lainnya? Pertama-tama mungkin nggak banyak ya, mungkin ada beberapa opak lain kasarnya yang mengikuti lah Bu, yang mengikuti banyak opak-opak rasa, tapi gak sebanyak opak Oden alhamdulillah. Salah satunya yang uniknya itu belum ada satu-satunya opak pertama yang dibalut coklat opak Oden. Terus satu-satunya yang pertama yang munculin rasa-rasa. Alhamdulillah sekarang udah sampai 10 rasa.
Oh, sudah 10 Iya, rasa, luar alhamdulillah. biasa. Responsif si konsumen juga lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Iya, sehingga Kasarnya. mempengaruhi keuangan Anda ya Iya, dalam usaha. alhamdulillah konsumen kan Ganjar juga rasa-rasa apa menyiptain rasa-rasa tuh agar menambah pasar Bu. Pasar di mana Ganjar juga ingin diterima oleh anak-anak muda. Oh, gitu. Ke anak-anak muda biar bisa menerima lah gitu kan, biar gak mindset opak tuh makanan kolot. Ganjar gak mau kayak gitu. Iya, jadi kapan dimanapun anak muda bisa makan Iya, opak gitu ya. Enak kok gitu kan. Ini juga tradisional enak kok buat buat teman Jadi nongkrong, kalau buat yang teman ini nyemil. kemasan yang tradisional ya. Ini? Ini. Iya. Ya, oke. Yang ini yang tradisional kalau. Tradisional. Yang tradisional kemasan inovasinya sudah ada juga. Iya. Ini. Yang ini juga sama ini yang sama. yang original juga ini. Oke, siap. Mas Ganjar, apakah Mas Ganjar juga melakukan berbagai inovasi, misalkan terhadap pemasaran, kemudian SDM, operasi, keuangan? Bisa diceritakan? Untuk pemasaran, Ganjar sekarang udah mulai mengikuti untuk inilah digital marketing Bu. Oh, digital marketing. Di Ganjar sekarang bermain di IG, di FB, terus di beberapa marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu kan. Ganjar udah ada lah namanya Opak Ode, derajatnya Opak. Oke, berkaitan dengan promosi, kalau Ibu lihat di sini Mas Ganjar pernah juga dipakai dalam stasiun acara TV nasional ya, Trans TV ya? Ya, alhamdulillah. Bisa diceritakan itu bagaimana? Oh, kalau Trans TV itu kan Ganjar kasarnya udah sering banget lah bekerja sama dengan. Udah berapa lama itu? Bukan kerja sama sih, dijadiin tempat syuting. Oh, tempat syuting. Iya, kayak si Bolang, si Gondul, terus anak negeri gitu apa? Anak negeri. Iya. Alhamdulillah lah Bu. Jadi para selebriti sudah ke sana ya Iya, lawakannya. alhamdulillah. Jadi kalau saya dengar juga sudah melakukan go internasional yang misalkan ekspor ke Malaysia, betul itu? Ya dulu sempat Bu, sebelum Covid tuh Ganjar sempat ekspor sampai Saudi. Sampai Saudi, Malaysia, tapi karena Covid kan emang berhenti, jangankan ekspor keluar lah. Ganjar juga selama Covid gak ngirim keluar pulau. Ganjar bisa ngirim sampai ke Bali, ke Medan, ke Bali juga. ke Medan, ke Lampung. Nah semenjak Covid Ganjar bukan berhenti ya, emang mungkin di sana juga peminatnya kurang kali Bu ya, emang gak ada wisatawan jadi kurang lah, gak ada ngirim sampai keluar sana. Cuma kemarin juga selama Covid cuma daerah Jawa Baratan aja. Jawa Barat aja. Ganjar kan Mas Ganjar ini salah satu merupakan tenan dari Widyatama Bisnis Inkubator. Jadi ingin tahu selama ini dukungan dari Wibi terhadap usaha produk Mas Ganjar itu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, selama Ganjar kasarnya masuk ke Wibi, Ganjar banyak mendapatkan ilmu, dibantu promosinya sama Wibi, terus banyak banget lah. Dijadikan narasumber ya, juga alhamdulillah di jadi narasumber, bisa ngisi webinar, bisa sharing di webinar sama pengusaha-pengusaha yang lain, sahabat-sahabat di Wibi gitu kan. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Ganjar juga kasarnya kan kalau usaha tuh harus banyak link lah Bu. Semakin banyak link semakin mudah lah memperlancarkan usahanya gitu. Alhamdulillah Ganjar diajak sama Ibu ke Wibi, alhamdulillah ada banyak sekali perubahan. Oke, kalau begitu nanti sobat-sobat inovator bisa di mana nih mendapatkan produk Opak Ode, derajatnya Opak Sumedang dengan mudah ini di mana? Kalau di Bandung, sendiri ada bisa dicatat ya. Di oleh Pasteur tuh yang jalan Pasteur insya Allah ada. Terus kalau di dekat Stadion Silowangi ada toko Ciroyom. Ya, yang pasar Ciroyom itu terus di Transmart kalau nggak salah ada. Ada di Transmart ada alhamdulillah. Terus di Cihapit, pasar Cihapit ada. Kalau di Bandung, kalau di Sumedang banyak lah di Sumedang. Kalau di Sumedang insya Allah ada. Luar biasa aja, jadi jejaring bisnisnya sudah luas sekali. Terus kalau buat keluar kota bisa langsung di chat di Instagram aja. Baik ya. Terima kasih Mas Ganjar sudah begitu banyak memberikan informasi sharing ya tentang bisnis usaha kuliner tradisional, di mana sobat-sobat muda khususnya inovator bisa menjadikan reseller juga ya, bisa jadi reseller juga ya. Iya, Bu. Ya, sekali lagi Mas Ganjar terima kasih atas waktunya di dalam mengisi talk show dalam acara Sen Populer Komunita, dan juga nanti diharapkan nanti Mas Ganjar bisa kolaborasi ya. Terima kasih Mas Ganjar. Kalau gitu kita akhiri saja. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.